perdana kasus dugaan pemerasan, pengancaman dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terhadap Nikita Mirzani dan asistennya Mahyil Syahputra atas laporan Reza Gladys digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 24 Juni 2025. Ya, tampaknya sidang perdana tersebut akan berlangsung panas. Pasalnya baik kubu Nikita Mirzani maupun kubu Reza Gladys mengaku siap menghadapi persidangan tersebut. Bahkan keduanya sama-sama siap adu bukti untuk membuktikan siapa yang benar dan siapa yang salah. Menurut kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bahmid, semua fakta baru yang mengejutkan akan terungkap. Begitupun menurut kuasa hukum Reza Gladys, kebenaran akan terungkap usai Jaksa Penuntut Umum atau JPU membacakan terhadap Nikita Mirzani dan asistennya Mahyil Syahputra untuk mengetahui sederet fakta panas terkait kasus tersebut secara lebih detail dan mendalam. Maka inilah 5 fakta sidang perdana terkait kasus pemerasan Nikita Mirzani versus Reza Gladys versi Cumi Top 5. Sidang perdana Nikita Mirzani dan asistennya Mahyil Syahputra terkait kasus dugaan pemerasan, pengancaman dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU buntut laporan Reza Gladys digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 24 Juni 2025. Ya, dalam agenda sidang perdana tersebut, semua kedua prinsipal diwajibkan hadir. Berdasarkan informasi yang disampaikan Fahmi Bahmid kuasa hukum Nikita Mirzani, serta Julianus Sembiring kuasa hukum Reza Gladys, kliennya akan hadir. Lantas seperti apa persiapan kubu Nikita Mirzani dan Reza Gladys menanti sidang perdana tersebut? Di sidang 24 itu nanti akan terungkap sebuah fakta yang mengejutkan. Baru bisa saya tanggapi setelah secara resmi disampaikan di dalam persidangan pidana pada tanggal 24. Pertama, persiapan kami Bang, kami berdoa. Ya, kami berdoa kepada Tuhan ya, agar dalam pembacaan dakwaan nantinya seluruh kuping yang hadir nanti dalam persidangan mendengar. Kedua, agar otak dari semua nanti yang hadir dalam persidangan cerdas. Ya. Ketiga, menyimpulkan secara objektif. Kami yakin dan percaya dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum akan mengungkapkan adanya pemerasan dan dugaan pidana TPPU. Dan kami juga yakin ada pihak-pihak lain yang terlibat dalam pembacaan dakwaan nanti. Setelah melakukan berbagai persiapan, masing-masing kubu, yakni Nikita Mirzani dan Reza Gladys, tampaknya sama-sama siap beradu bukti di persidangan. Ya, Nikita Mirzani melalui kuasa hukumnya Fahmi Bahmid menyatakan jika pihaknya telah mengantongi bukti yang akan diungkap. Sementara Reza Gladys melalui kuasa hukumnya Julianus Sembiring juga menyatakan jika pihaknya siap membuktikan fakta atau kebenaran yang sesungguhnya. Lantas seperti apa bukti yang akan dibongkar oleh kubu Nikita Mirzani maupun Reza Gladys? Itu urusan saya lah, bukti-bukti. Nggak perlu saya sampaikan bukti apa. Karena bukti itu menjadi rahasia saya. Ya kita tunggu tanggal 24. Jadi tanggal 24 itu setelah kita mendapatkan dakwaan, setelah dakwaan dibacakan secara resmi dan dinyatakan dibacakan, maka disitulah yang sebenarnya terjadi pembacaan dakwaan dengan pasal-pasal atau perbuatan-perbuatan pidana apa yang didakwakan. Kalau sekarang saya belum bisa memberikan jawaban apapun, tanggapan apapun karena saya takut salah. Kenapa saya bilang takut salah? Takut bahwa apa yang saya sampaikan sekarang berbeda
dengan apa yang akan dibacakan oleh jaksa penuntut umum pada persidangan tanggal 24. Tanggal 24 Juni itu adalah persidangan perdana untuk pidananya kasus NM dan IM. Ya, saya di sini berbicara, siapapun nanti yang hadir di persidangan maupun nanti yang melihat dari media, simak dan dengarkan baik-baik ya apa yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum tentang dakwaannya. Apakah memang benar apa yang saya sampaikan selama ini tentang adanya upaya melakukan penekanan pemaksaan untuk agar kemudian klien kami memberikan uang, atau memang klien kami meminta endorse terhadap saudara Nikita Mirzani. Menjelang sidang perdana kasus dugaan pemerasan, pengancaman dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU, kuasa hukum Reza Gladys, Julianus Sembiring membocorkan terkait dakwaan terhadap Nikita Mirzani dan asistennya. Lantas seperti apa bocoran yang dispil oleh kuasa hukum Reza Gladys tersebut? Bahwa ada kejadian tanggal 27 Oktober yang sering saya sampaikan. Klien kami berkomunikasi dengan rekan sejawatnya. Lalu rekan sejawatnya mengarahkan kepada NM melalui IM. Lalu kemudian ada satu komunikasi tentang soal bagaimana agar adanya pertemuan. Lalu kemudian terhadap pertemuan itu ada satu bahasa kayak begini, jaswat atau apa gitu, sia-sia kalau ketemu dengan NM, kalau enggak itu di bawah, gitu dia. Nah, artinya mengarah kepada pemaksaan untuk menyerahkan uang. Tujuannya adalah untuk menutup mulut NM. Jadi saya tegaskan bahwa fakta-fakta ini nanti akan dibuka dalam dakwaan. Ya, tipis-tipis ini bang, ini saya putus-putus ini, nggak saya hubungan ini. Ini saya lompat, tapi di dakwaan akan disambungkan oleh jaksa penuntut umum, ditambah lagi ya hasil dari lab forensik Dir Cyber Polda Metro Jaya. Ya, itu saya tidak tahu apa isinya ya. Yang pasti ada percakapan ini dengan ini, menekan ini pasti akan dibuka itu. Kami berdoa kepada Tuhan agar kuping semua nanti pendengar di persidangan dibukakan, otaknya dicerdaskan, dan dapat menyimpulkan secara objektif. Di sisi lain, kubu Nikita Mirzani tampaknya tetap bersikukuh menyatakan jika dalam perselisihannya dengan Reza Gladys tidak ada unsur pemerasan. Ya, secara tegas Fahmi Bahmid, kuasa hukum Nikita Mirzani, menyatakan jika pemerasan tersebut tidak pernah ada. Sementara, Reza Gladys yakin dan memberikan cerita lengkap soal awal mula munculnya dugaan tersebut. Lantas seperti apa keyakinan kubu Nikita Mirzani? Dan bagaimana cerita menurut sudut pandang kubu Reza Gladys? Nggak ada pemerasan. Saya tegaskan nggak ada pemerasan. Karena nanti itu akan terungkap secara tegas pada saat seseorang meminta supaya direview yang baik-baik. Itu kan bukan sesuatu yang melanggar hukum. Pada saat seseorang ingin menyerahkan uang 4 miliar dari 5 miliar ditawar, itu kan menjadi objek dalam perjanjian. Objeknya 5 miliar ditawar 4 miliar dan itu disepakati. Caranya disepakati ditawar 4 miliar. Caranya disepakati dibagi cara pembayarannya 2 miliar, ditransfer 2 miliar dibawa tunai. Pemerasan itu tidak ada. Dan camkan, tidak ada pemerasan. Saya sudah berani katakan tidak ada. Itu nanti akan terungkap tanggal 24. Persoalannya adalah perjanjian lisan yang dimaksud oleh kuasa hukum dari inisial NM itu
merupakan perjanjian yang sifatnya melakukan penekanan, pemaksaan terhadap klien kami. Mulai bulan Oktober, saya lupa tanggalnya. Inisial NM melalui akunnya ya, kalau nggak salah itu Nikita Huru Hara apa gitu, saya lupa. Itu ada membuat satu konten dan kemudian melakukan review tentang produk klien kami. Lalu pada intinya berbicara tentang bahwa produk klien kami itu bersifat overclaim. Yang jelas bahwa di sini telah mengangkangi tentang peraturan BPOM nomor 80/17. Nah, lalu kemudian secara terus-menerus secara masif mengajak ya followernya melalui di akunnya untuk tidak membeli produk klien kami. Lalu kemudian terus menjelek-jelekkan klien kami sampai dengan body shaming. Nah, artinya ini kan mengganggu secara fisik klien kami, secara mental dan fisik klien kami, kemudian usaha klien kami. Akhirnya kemudian klien kami itu mencoba untuk menghubungi rekan sejawatnya, yaitu inisial O. Nah, inisial ini kan dokter, profesi dokter. Sesama rekan sejawat di dalam janji dokter ya atau sumpah dokter, saya lupa itu, rekan sejawat itu sifatnya saudara kandung. Lalu terhadap persoalan review inisial NM itu, klien kami berharap agar kemudian rekan sejawat itu memberikan solusi yang baik. Tapi dalam pembicaraan ya, nah ini nanti di dakwaan saya mau senggol sedikit ya, di barang bukti ya, menjadi alat bukti yang kami serahkan kepada penyidik. Salah satu pembicaraan yang di situ antara klien kami dengan beberapa pihak ya, di situ ada disampaikan kalau mau NM ini diam, sumpel mulutnya. Kalau enggak dia akan speak up terus gitu loh. Nah, ini kan pengancaman gitu. Lalu karena klien kami takut ya, secara mental dia rusak, kemudian usahanya hancur, lalu kemudian secara terpaksa dia berikan uang yang 4 miliar dengan 2 miliar cash dan 2 miliar transfer. Nah, lalu kemudian kuasa hukum Nikita Mirzani melalui kuasa hukumnya Fahmi Bahmid mengatakan itu perjanjian. Gugatan wan prestasi yang dilayangkan Nikita Mirzani terhadap Reza Gladys yang bernilai 100 miliar rupiah, Bidadang akan gugur jika laporan Reza Gladys terkait kasus dugaan pemerasan, pengancaman dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terhadap Nikita Mirzani dan asistennya Mahil Syahputra terbukti. Lantas seperti apa pandangan dari kuasa hukum kubu Reza Gladys dan Nikita Mirzani terkait hal tersebut? Kalau memang dakwaannya benar seperti yang saya sampaikan, pasti gugatan wan prestasi itu gugur. Kenapa? Karena jelas adanya suatu upaya untuk melakukan pemerasan. Ya itu urusan pembuktian. Semua orang pasti akan membela diri. Tapi membela diri itu membela pada yang sebenarnya.